Ya, baik ya. Kembali lagi bersama saya Najwa Komputer Kota Serang. Pada saat ini, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan perhitungan rencana anggaran biaya yang dilakukan dengan cara cepat, tidak perlu lagi capek kita untuk mengalih-alihkan atau juga untuk mengurang-urangkan dengan cara manual. Caranya, umpamanya ada biaya yang akan dibelanjakan dengan total biaya anggaran biayanya yaitu 150 juta. 150 juta. Umpamakan aja ini adalah biaya yang akan dibelanjakan 150 juta untuk pembiayaan-pembiayaan lain-lain ya. Bisa aja katakan aja ini rencana pembiayaan dana bos boleh, rencana anggaran biaya untuk pembangunan boleh. Nah, sekarang kita coba bagaimana caranya ini untuk menggenapkan supaya ini habis nanti dalam total hasil perhitungannya. Jumlah totalnya yaitu 150 juta. Kita contohkan saja yaitu rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya dana bos slash anggaran atau rencana pembangunan boleh, rencana pembangunan masjid miring boleh juga ya. Janganlah masjid terlalu ketara amat ya. Buat aja rencana pembangunan kelas boleh, atau pembelian buku boleh ya. Sekarang coba nomor baru jenis barang, volume ya, volume satuan, harga satuan, baru di sini jumlah ya. Sekarang saya coba begini ya, saya gedein ini volumenya, satuannya, harga satuan dan jumlah. Kita buat ke tengah ya, supaya cantik. Buat ini. Oke, sekarang saya buat untuk poin pertama yaitu adalah belanja buku pelajaran ya, buku pelajaran atau belanja habis pakai aja lah ya, belanja barang habis pakai. Oke, di sini nanti ada dua sesi yang harus kita apakan. Belanja habis pakai satu, yang kedua, poin kedua adalah belanja buku. Yang ketiga umpamanya gaji guru honor. Jadi totalnya nanti harus yaitu 150 juta. Di sini itu jumlah satu ya, jumlah satu. Di sini jumlah dua. Di sini jumlah tiga. Sedangkan di sini jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan. Nanti jumlah keseluruhan ini harus nilainya yaitu 150 juta. Jadi bagaimana caranya supaya dia langsung otomatis nanti kalau dia susah untuk mendapatkan hasilnya. Contohnya ini gaji guru honor itu udah tetap umpamanya ya. Sudah tetap yaitu gaji guru honor yaitu 2 orang, satu umpamanya ya, 2 orang guru honor, berarti volumenya guru honor ya, guru honorer umpamanya gaji guru honorer, volumenya umpamanya
buat aja dua orang ya, dua orang. Berarti kalau dua orang, berarti umpamanya per triwulan penggajiannya, berarti 2 kali 3 6, berarti 6 bulan. Gaji per bulannya umpamanya buat aja lah dulu dia 5.600.000. Nah, itu udah tetap ya, ini udah tetap. Ini umpamanya gaji penjaga sekolah itu ada 2 orang juga, 2 orang. Ini ada 5 orang umpamanya, 5 orang. Berarti dia kalau 3 bulan, berarti 5 kali 3 15, berarti 15 bulan per triwulan ya. Ini per triwulan, per triwulan ya, per 3 bulan maksudnya. Jadi makanya dia dapat hasilnya 6 dan 15 ya. Jadi 5 kali 3 15, 2 kali 3 6, itu maksudnya. Ini gaji per bulannya umpamanya katakan aja lah dulu dia, yaitu 800.000. Nah, belanja buku contohnya ini 2 ya, 2 1 2 3. Ini buku matematika kelas 1, buku matematika kelas 2, buku matematika kelas 3. Buat aja umpamanya volumenya yaitu 120, 165, 100, 270, 600, 251. Ini eksemplar ya, eksemplar. eksemplar. Harga satu buku katakan aja lah dulu dia yaitu 25.000. Nah, ini 28.000. Ini 25.000. 30.000 aja ya. 30.000. Oke. Nah, sekarang belanja barang, ada pensil, ada buku, ada spidol, ada penghapus, ada sapu, ada katakanlah dulu dia ada pot bunga. 1 2 3 4 5 6 7 6 ya. Oke. Volumenya, harga satuannya pensil buat aja lah dulu dia 6.800. Buku katakanlah dulu dia, buku katakan aja lah dia dulu umpamanya yaitu 15.000. Spidol buat aja 12.000. Penghapus buat aja dia penghapus buat aja dia 10.000. Sapu buat aja dia 25.000 atau 35 ya, merek Dragon ya. Pot bunga buat aja lah dia dulu, pot bunga harganya 257.000. Ini buah. Nah, jadi ini nanti totalnya di sini harus 150 juta ya. Jadi ini dijumlah dulu otomatis dia, walaupun dia kosong. Buat aja lah dulu dia ini 20 biji, 10 biji, 8 biji, 25, 30, 20, 50. Jadi ini sama dengan
sama dengan ini dikali ya, seperti biasa pengalian. Berarti untuk mendapatkan jumlah volume dikali satuan ya, volumenya berapa, harga satuannya berapa gitu. Enter, udah dapat hasilnya, tinggal kopikan ke bawah. Nah, baru setelah itu untuk mencari total ini berarti tinggal sum ya, sum, blok dia dari sini ke bawah, enterkan. Ini juga sama dengan kalikan dari sini dikali dengan ini, enter, baru tarik ke bawah lagi, dapat hasilnya. Ini mencari jumlahnya ini dari sini ke bawah, berarti sama dengan sum ini ya, sama dengan sum, blok dia, enter. Ini juga sama seperti tadi, ini dikali ini, enter, tinggal kopikan aja ke bawah, baru jumlah ini itu sum juga, sama dengan sum, ini auto sum ya. Blok, enter. Oke, setelah sedemikian kita lihat jumlah keseluruhan sama dengan ya, sum juga, sum, buka kurung, klik dia jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, baru tutup kurung. Koma itu artinya itu untuk menyatukan antara sel 1 dengan sel 2, sel 2 dengan sel 3, dan sel-sel seterusnya ya. Itu jumlah, itu arti daripada koma dalam penggunaan rumus sum. Nah, setelah itu tinggal tekan enter. Nah, berarti nilainya masih 79 juta, masih kurang kan? Nah, kalau masih kurang, tinggal kita naik-naikin volume daripada barang habis pakai umpamanya, atau buku ini kita naikin volumenya boleh. Nah, bebas saja. Contohnya sapu, saya beli umpamanya 150 pak, masih kurang ya. Saya beli ini buku, saya beli buku 80 aja, masih kurang. Saya beli pot bunga jangan 50 deh, saya beli umpamanya pot bunga umpamanya 350. Ah, udah lewat kan? Udah lewat. Berarti saya beli 300 saja. Ah, masih kurang. Berarti saya tambahi spidol. Lihat di sini ya. Di sini yang diperhatiin untuk menyamakan di sini. Dia akan otomatis dia mengikut. Itu maksudnya ya. Ah, berarti masih kurang. Saya beli pensil umpamanya, pensilnya saya buat kira-kira 200. Ah, udah mendekati kan? Berarti 180. Ah, 185. 180, 190. Ah. 3000 kurangnya. Nah, kan itu. Kalau cuman 3000 kurangnya, berarti kita lihat aja mana dia yang angka 3000. Kalau angka 3000, spidol ini tinggal mana aja yang kira-kira bisa ditambah, contohnya pot bunga atau apa. Nah, bebas aja kan, kira-kira gitu dia. Contohnya pot bunga saya buat spidol, saya buat aja umpamanya 87, berarti 9000. 9000 kan, 9000. Kalau 9000 buat aja ini 500. 13 atau 13 500, 13 200, 13 300. Kan begitu, kan gampang dia. Gitulah caranya. Udah supaya dapat dia, ini tinggal penggenapan, yaitu senilai dengan yang ini. Gitulah caranya supaya dia bisa dalam menghitung rencana anggaran biaya sesuai dengan biaya yang akan digunakan, dengan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang kita inginkan ya. Contohnya kita ingin menghabiskan uang 150 juta, bagaimana caranya? Tinggal diatur dulu di Excel penjumlahannya. Setelah diatur di Excel penjumlahannya, maka nanti akan otomatis dia menampilkan jumlah keseluruhan yang ini. Ini tinggal otomatis menampilkan jumlah keseluruhan yang ini. Itulah caranya ya. Tuh, sama seperti ini yang udah jadi nih. Ini ada nih satu lagi nih. Ini rencana anggaran biaya dalam melakukan pembangunan. Ini pembangunan apapun itu nggak perlu saya sampaikan ya, mau pembangunan kamar mandi atau apa.
Ini total nilai biaya yang akan digunakan, yaitu katakanlah dulu dia ini kita buang dulu ya, delete ya. Delete berarti jumlah keseluruhan. Untuk mencari jumlah keseluruhan tadi yaitu kan sama dengan sum ya, buka kurung, klik dia mana yang akan dijumlah. Contohnya ini koma ya, pisahkan dengan pemisahan koma, klik lagi, koma, pisahkan lagi, koma, tutup kurung, enter. Maka dapat hasil jumlah keseluruhan yaitu 332 juta. Nah, 332 juta. Kita ingin membuat ini supaya nilainya sampai 500 juta, boleh. Nah, jangan cuma 332. Berarti kita tambahi volumenya, atau apa aja yang mau kita inginkan boleh. Contohnya alat kerja, jangan 1 ls. Jangan yang itu umpamanya. Nah, bebas saja ya, list plank, kusen, jendela atau pas titik. Yang mana yang kira-kira atau naikin harga boleh. Contohnya pas titik cahaya 12 titik, itu 180.000. Itu udah tetap umpamanya harganya. Ini P kunci standar 2 buah, buat aja umpamanya 6, boleh ya, atau 8. Naik enggak? Masih kecil ya. Ini komplit 12 buah, berarti jangan 12 buah, umpamanya buat dia 32. Naik enggak? Naik dikit. Jadi tinggal naikin dia. Cor balok, plafon Gibson atau rangka, ini kalinya 130, umpamanya buat dia pengaliannya jangan 130, 150. Lihat bawah lagi, udah 400 juta. Gitulah seterusnya, tinggal menyesuaikan nilai yang ada di sini atau volume yang ada di sini, bebas, supaya nanti jumlah keseluruhan di sini akan otomatis sesuai dengan jumlah uang yang akan dihabiskan, kira-kira begitu. Jadi diketik dulu di Excel, gunakan rumusnya, jumlahkan dia dari setiap per sesi. Setelah dijumlahkan dari setiap per sesi, jumlah ini jumlahkan sampai terakhir ya. Setelah dijumlahkan terakhir, jumlah keseluruhan, jumlahkan lagi semua, apakah sudah pas hasilnya atau belum. Kalau belum, tinggal diganti-ganti aja nilai satuannya, harga satuannya atau satuannya gitu. Tinggal diganti harga satuan atau satuannya. Begitu caranya untuk mendapatkan hasil sesuai dengan perhitungan rencana anggaran biaya yang akan dihabiskan ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.